berbicara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka sudah barang tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sejak kita dilahirkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak sekali nikmat-nikmat yang kita terima, yang kita sadari maupun tidak, yang kelihatan maupun tidak, yang dirasakan ataupun tidak. Karena itulah setiap kali kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling pertama kita lakukan adalah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepercayaan nikmat itu kepada kita sekalian. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin min ni'matin faqala alhamdulillah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, illa adda syukroha. Berarti kata Nabi, ia sudah menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qalaha tsaniyah, apabila dia berkata alhamdulillah kedua kalinya, jaddadallahu lahu thawaban, Allah kemudian tambahkan lagi pahalanya. Allah akan berikan lagi kepercayaan nikmat-nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur, diberikan umur, dipakainya umur itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka berkualitaslah umur yang Allah berikan kepadanya. Diberikannya harta, rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tunaikan zakatnya, ia berikan infak dan sodakohnya untuk mensucikan dirinya dan membersihkan harta-hartanya. Itu artinya ia sudah menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan untuknya anak-anak, dididiknya anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang dekat dengan Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah meninggalkan ibadah. Maka itu artinya kepercayaan akan nikmat anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala telah ia tunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditambahkan lagi oleh Allah apa yang sudah diberikan untuk dirinya. Lanjut Nabi, wa in qalaha tsalitsah, apabila ia berkata untuk ketiga kalinya alhamdulillahirabbil alamin, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah cara yang pertama yang kita lakukan setiap kali kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kalimat alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita terima. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling menasehati agar kita mampu menjadikan diri kita menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha mendapati suaminya yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dalam sujudnya, membengkak kakinya, memerah kakinya karena kelamaan sujud. Apa kata Aisyah? Wahai suamiku, Allah mengampuni dosa-dosamu sebelum dan sesudah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu sebagai pemimpin di surga, akan memimpin umat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih melakukan sujud panjang, sujud yang sangat berkualitas, dan itu disaksikan oleh istri beliau. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Demikian Allah sudah memperlakukanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan nikmat yang luar biasa, memimpin umat ke jalan selamat, memimpin umat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bolehkah aku menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, wujud syukur Nabi adalah dengan memperpanjang sujud, menjadikan sujudnya menjadi berkualitas. Sujud
tempat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud juga tempat kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap problematika, terhadap masalah-masalah yang barangkali sedang kita hadapi. Dari sujud itu mudah-mudahan akan terwujud sikap dan perilaku selepas sholat menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, memperbagus kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah jalan keselamatan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita mampu meraih apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar menapaki jalan Islam secara kafah, secara menyeluruh dari aspek pribadi maupun sosial kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.